Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah kama amara Allah ta'ala fi qawlihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Alangkah agung dan berkahnya pagi hari ini. Dengan penuh syukur kita berhimpun melantun takbir, tahmid dan tahlil, memuji mengagungkan Allah Jalla Jalaluh. Di hari ini pula kalimah-kalimah thayyibah itu menggema dari lisan jutaan kaum muslimin yang saat ini tengah berada di tanah yang paling mulia di muka bumi, Makkah Al-Mukarramah. Para hamba Allah yang terpilih sedang memenuhi panggilan Rabbnya berhaji ke Baitullah, menjadi tamu Allah, menjadi tamu di rumah Allah Jalla Jalaluh. Dari kejauhan, gema talbiyah itu seakan-akan menjangkau hingga ke relung hati kita yang ada di sini. Di sana air mata haru bercampur ta'zim menetes bersama setiap lafaz talbiyah. Seolah langit Makkah merangkul para tamu Allah dalam pelukan kasihnya. Sementara kita yang belum dikaruniai undangan suci itu hanya bisa menumpuk rindu di dada. Rindu yang tak terbendung, teramat ingin segera menyentuh kiswah Ka'bah, mencium Hajar Aswad dengan penuh cinta, dan berdiri dalam lautan manusia ketika wukuf di Arafah, merasakan saat-saat paling dekat dengan langit. Takbir pun membahana di negeri ini, namun hati kita terbang jauh ke tanah haram, mengetuk-ketuk pintu langit, memohon agar suatu hari nanti kita pun dijemput untuk berhaji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Rabbana, panggil kami hamba-hambamu yang merindu rumahmu yang suci, mudahkan jalan kami untuk berhaji ya Rabbana. Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di momentum hari yang penuh berkah ini, marilah sejenak kita memutar arah pandang kita, menatap kilau sejarah agung seorang hamba yang langkahnya menggetarkan zaman, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliaulah puncak dari keikhlasan dan ketinggian akhlak, sosok yang berdiri tegak laksana menara cahaya di tengah gelapnya kesyirikan. Beliau menjadi umat di tengah kesendirian, satu jiwa yang nilainya setara dengan sebuah bangsa. Karena prinsipnya tak tergadaikan dan cintanya kepada Allah Azza wa Jal berada di puncak penghambaan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengabadikan keteladanannya. Bahkan Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan untuk mengikuti jejak beliau Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Maka siapa kita jika tidak ikut menelusuri tapak kemuliaannya? Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu
pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Rangkaian ibadah haji dan kurban yang agung merupakan simbolisasi perjalanan dan perjuangan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam meraih takwa. Beliau adalah Rasul mulia yang bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau adalah bapak bagi para nabi, bapak secara biologis dan juga bapak secara ideologis. Sebab dari anak keturunan beliaulah para nabi-nabi dan rasul itu kemudian diutus hingga nabi terakhir, nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bagian daripada keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kehidupan beliau adalah kehidupan sepenuhnya dalam penghambaan kepada Allah, dalam tauhid, dalam jihad dan dalam pengorbanan. Oleh karenanya, kiranya layak bagi kita mengambil teladan-teladan mulia dari kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dengan harapan Allah memberikan pula percikan keberkahannya kepada kita sebagaimana diberikan kepada Nabi Ibrahim yang menjadi kekasih Allah, sehingga keluarga dan anak keturunannya dimuliakan oleh Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nabiullah Ibrahim adalah teladan utama di dalam bertauhid. Beliau tidak mengenal kompromi dan basa-basi tatkala dihadapkan kepada kesyirikan dan kekufuran. Allah abadikan ketegasan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran, surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله, yaitu ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian semua beriman hanya kepada Allah semata. Illa qawla Ibrahim li abi la astaghfiranna lak wa ma amliku laka minallahi min syai', kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahandanya. Beliau berkata dengan penuh kelembutan, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu hai ayahku, namun aku sama sekali tidak dapat menolak azab Allah terhadapmu. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Nabi Ibrahim berdoa, ya Rabb kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertaubat dan hanya kepada Engkau kami kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Begitulah seorang muwahhid sejati. Tidak ada ruang abu-abu di dalam akidah. Nyatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Namun kita bisa melihat di era modern kini, di mana berbagai cara syaitan mengemas kebatilan, membungkus kekafiran agar tampak seperti kebaikan dan kebenaran, sehingga tak sedikit manusia tertipu menelan racun berlabel madu. Padahal sesungguhnya kesyirikan tetaplah kesyirikan, walaupun ianya dibungkus atas nama budaya, atas nama tradisi, atas nama istilah kearifan lokal. Kekafiran tetaplah kekafiran, walau disebut dengan istilah-istilah yang tampak modern dan ilmiah. Namun hari ini jamaah yang dirahmati Allah, keteguhan tauhid semakin mahal dan sulit dicari. Begitu banyak dan mudahnya sebagian orang beriman menukar imannya demi sebungkus nasi. Mereka lebih takut lapar daripada api neraka yang abadi. Begitu ramai kesyirikan menjalari umat di pelosok negeri. Dukun pawang hujan diundang untuk beraksi di acara-acara resmi bahkan. Sesajen, larung sesaji, persembahan untuk dewa dan dewi semakin banyak yang dihidupkan, dilestarikan, bahkan banyak yang didukung oleh para pemimpin sebagai wisata budaya unggulan. Kata mereka demi menarik pundi-pundi pemasukan daerah, padahal itulah sesungguhnya pengundang musibah.
Allah Azza wa Jalla berkalam, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Dan sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan limpahkan, kami pasti akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi nyatanya mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kemudian kami siksa mereka, kami azab mereka, kami hukum mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, dalam kondisi negeri semacam ini, teladan ketegasan, kekokohan tauhid Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi amat sangat berarti. Allahu Akbar walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihissalam juga memberikan teladan kegigihan di dalam melakukan revolusi akidah di tengah-tengah umat yang telah rusak. Beliau tidak tinggal diam. Beliau bangkit untuk mengembalikan manusia dari penghambaan kepada materi, penghambaan kepada dunia, penghambaan kepada syaitan, menuju insan dan umat yang bertauhid, yang hanya menyembah, mengabdi dan taat kepada Allah Azza wa Jalla semata. Beliau memulai dakwahnya dari lingkup keluarganya, sebagaimana direkam di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 74. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, pantaskah engkau wahai ayahku menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihatmu dan juga kaummu di dalam kesesatan yang nyata. Itulah bahasa cinta Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya, kepada kaum keluarganya. Inilah jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya cinta yang sebenar-benar hakiki. Jika kita cinta kepada keluarga kita, bukan semata kita akan menunjukkan, membuktikan dengan memberikan kepada mereka harta benda dunia, tanpa peduli akidah tauhidnya, tanpa peduli agamanya. Bukan begitu cinta. Sesungguhnya seorang tidak benar-benar cinta kepada keluarganya jika dia memberi keluarganya makanan terbaik, pakaian terbaik, rumah terbaik, tapi giliran perkara agama dia berikan ala kadarnya. Lihatlah bagaimana Nabiullah Ya'qub alaihissalam, salah satu anak keturunan Nabi Ibrahim, ketika menjelang kematiannya, apa yang dia khawatirkan atas anak-anaknya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabiullah Ya'qub, ketika dia berkata kepada para anak-anak keturunannya, apa yang akan kamu sembah sepeninggalku? Mereka anak-anak Yakub itu kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, yaitu ialah Tuhan yang Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Coba kita bandingkan dengan kebanyakan orang tua hari ini. Apa yang dikhawatirkan? Bukan seperti Nabi Yakub yang mengatakan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan engkau sembah wahai anak-anakku setelah aku tiada. Tapi kebanyakan mereka kemudian mengatakan, ma ta'kuluna min ba'di, kalian akan makan apa ketika aku tiada nanti wahai anak-anakku? Kamu akan makan apa kalau bapak mati? Maka dia kemudian sibuk mendidik anak-anaknya dengan didikan duniawi yang materialistis, tanpa menanamkan fondasi akidah yang kokoh. Akhirnya saat anak-anak itu sukses dunia nantinya, mungkin bisa jadi dia jadi pejabat, tapi dia akan jadi pejabat yang korupsi. Mungkin dia jadi pengusaha kaya, tapi dia dapat proyek-proyeknya, bisnisnya dengan cara yang curang dan manipulasi, lalu mati dalam kejahiliaan. Na'udzubillah. Tinggal penyesalan yang tiada arti ketika kelak kemudian berkumpul orang tua dengan anaknya di neraka jahanam. Waliyahzubillah. Maka jadikan prioritas utama dalam keluarga adalah menanamkan tauhid, mendidikkan agama, sehingga menjadi keluarga yang bahagia bukan hanya di dunia, tapi bahagia di dunia bersama sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Jamaah rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang sangat visioner, berpikir menatap jauh ke depan. Beliau tidak hanya memikirkan kerja hari ini untuk hidup hari ini, maka beliau tidak hanya mendidik, memperbaiki keluarganya saja, tidak, tapi beliau melakukan perbaikan umat, memperingatkan manusia dari bahayanya kesyirikan dan kekufuran. Bahkan beliau harus berhadapan dengan kezaliman pemimpin kafir si Raja Namrud yang berkuasa pada waktu itu. Beliau menghancurkan berhala-berhala sesembahan batil itu. Dengan resiko kemudian beliau ditangkap dan dihukum untuk dibakar hidup-hidup. Namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau. Padahal sebenarnya bisa saja beliau Nabi Ibrahim cukup mendakwahi keluarganya saja. Yang penting keluarganya baik, tidak perlu peduli dengan kondisi umat. Namun beliau bangkit bergerak menata umat agar terbentuk tatanan masyarakat yang bertauhid, sehingga anak keturunannya pun nanti terjaga lingkungannya dalam fitrah tauhid. Jika hanya diri dan keluarganya saja yang diperbaiki, maka memang mungkin keluarganya saat itu saja yang selamat. Tapi kelak anak keturunannya akan hidup di tengah masyarakat, masyarakat yang rusak, yang sangat mungkin anak keturunannya itu pun kemudian terpengaruh menjadi rusak dan kufur pula. Oleh karenanya, jika kita ingin anak keturunan kita terjaga kelak, maka kita tidak boleh berpangku tangan saat melihat berbagai kerusakan di tengah umat, karena bisa jadi kerusakan itu pun akan mempengaruhi keluarga dan anak keturunan kita. Bahkan sekarang banyak kita lihat dan rasakan, ada anak dan keluarga yang telah dididik dengan baik di rumahnya, tetapi begitu keluar dia dirusak oleh lingkungannya, dirusak oleh pergaulan yang rusak, rusak akidahnya, rusak pemikirannya, rusak akhlaknya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka tidak cukup hanya dengan mendidik keluarga. Mari bersama-sama kita bangkit, ambil bagian dalam gerakan usaha perbaikan umat untuk menjaga keluarga dan anak keturunan kita. Jaga akidahnya, jaga ibadahnya, jaga akhlaknya, maka Allah akan memberikan penjagaan pula di dunia dan di akhirat. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara pesan keteladanan dari peristiwa sejarah adalah peristiwa penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menampilkan semangat kesiapan berkorban apa saja yang ada pada dirinya di jalan Allah Jalla Jalaluh. Peradaban Islam yang gemilang akan kembali jika tumbuh generasi yang siap menjual dirinya di jalan Allah, sebagaimana kalam Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu caranya dengan kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu kemudian kamu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa, maka yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim. Jika kamu beriman dan juga berjihad semacam itu, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam jannahnya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan ada balasan lain pula yang engkau sukai, yaitu pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat waktunya, kemenangan di dunia. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Jamaah rahimakumullah, Islam pasti akan bangkit. Islam akan kembali bangkit, namun bukan dari tangan generasi yang hanya pandai mengeluhkan keadaan, tapi akan bangkit ianya oleh para pejuang yang siap mengorbankan apa saja yang ada pada dirinya. Pada dirinya, hartanya, tenaganya, dan semua yang dia milikinya, kesenangannya, waktu istirahatnya, bahkan jiwa dan nyawanya, raganya, nyawanya, semuanya diserahkan kepada Allah demi untuk mendapatkan keridhaannya.
Mereka yang dengan segera menyambut seruan untuk menjadi para penolong agama Allah, sebagaimana dalam kalamnya, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penolong-penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, kaum Hawariyun, siapakah para penolongku di dalam jalan Allah ini? Maka kemudian para Hawariyun itu, pengikut-pengikut setianya itu berkata, nahnu ansarullah, kamilah para penolong-penolong Allah. Maka segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan lainnya kufur. Lalu kami menguatkan orang-orang yang beriman menghadapi musuh-musuh mereka, sehingga menjadi orang-orang yang diberikan kemenangan. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di penghujung khutbah ini, sebagaimana Rasulullah SAW memberikan pesan khusus kepada para wanita di dalam khutbah beliau, maka pada kesempatan khutbah ini kami pula wasiatkan kepada para wanita muslimah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Sebab dari rahim para wanita muslimah yang bertakwalah kelak akan lahir generasi yang saleh dan salehah. Jika ingin Allah hadirkan anak sesaleh Nabiullah Ismail alaihi salam, maka teladanilah ibundanya Hajar alaihi salam. Hajar alaihissalam adalah seorang muslimah yang mengimani dan mencintai Allah dengan sepenuh jiwa. Ketika suaminya Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkannya bersama Ismail yang masih bayi di lembah Bakkah yang sunyi, naluri manusianya sempat membuatnya bertanya sambil mengejar Ibrahim alaihissalam yang berjalan pergi, wahai Ibrahim, hendak kemanakah engkau pergi? Tegakah engkau meninggalkan kami di lembah yang tak berpenghuni ini? Berulang-ulang beliau menjeritkan pertanyaan ini kepada suaminya, sampai akhirnya Nabi Ibrahim tak menoleh lagi. Lalu beliau, Hajar alaihissalam, mengubah pertanyaan beliau. Beliau bertanya, Allahul ladzi amaraka bihadza wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini? Maka Nabi Ibrahim menjawab, ya. Kemudian ibunda Ismail ini pun berkata, idzan la yudayyi'una, kalau begitu Allah tidak akan mungkin menelantarkan kami. Wahai saudaraku muslimah, lihatlah Hajar alaihissalam, hatinya tidak tertarik pada kilau perhiasan dunia. Jiwanya sepenuhnya yakin kepada Allah semata, pasrah pada kehendak perintah dan syariatnya. Ketahuilah bahwa kemuliaan wanita bukan terletak pada banyaknya perhiasan emas berlian yang menjadi perhiasan dirinya, atau pakaian indah dan make up yang mahal harganya. Namun wanita yang mulia dan akan meraih bahagia adalah wanita yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika seorang wanita menunaikan salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, dan ia mentaati suaminya, maka niscaya akan dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam jannah dari pintu manapun yang kau suka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah beberapa ibrah dari penggalan sejarah hidup Nabi Ibrahim dan keluarganya. Semoga kita dapat meneladaninya, sehingga dari umat ini tumbuh generasi-generasi tangguh dengan iman yang kokoh, yang dapat mengembalikan kegemilangan peradaban Islam. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dengan sepenuh hati, marilah kita tundukkan hati kita untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla agar mengabulkan segala munajat dan permohonan kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Karim ya Mujibas sa'ilin. Di pagi yang berkah ini kami memasrahkan, merendahkan diri di hadapan-Mu yang maha tinggi. Kami mohon ampun atas segala dosa dan khilaf kami. Ampuni kami yang sedikit bersyukur atas nikmat-nikmat yang Engkau bagi. Maafkan kami yang masih sering mengeluh seolah tak terima atas takdir yang Engkau beri. Ampuni
Ampuni kami atas sujud-sujud kami yang tak khusyuk, atas zikir-zikir kami yang tak khudu, atas amal-amal kami yang tak tulus. Ampuni kami atas segala maksiat yang kami buat. Mata yang masih sering melihat yang haram, telinga yang masih suka mendengar yang haram, lisan bertutur yang tak pantas, jarang berzikir menyebut asmamu ya Rabbana. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan ayah dan ibu kami. Kasihilah keduanya seperti mereka mengasihi kami di waktu kecil. Limpahkan kesehatan bagi mereka ya Rabb. Kami tak mampu membalas jasa-jasa mereka, tapi kami mohon mampukan kami mengukirkan senyum di wajahnya yang rentak. Izinkan kami menumbuhkan bahagia di wajah lelahnya ya Rabb. Lelahnya karena mengurus dan membesarkan kami. Mudahkan hidupnya di masa tuanya ya Allah. Jangan susahkan mereka ya Allah. Mereka sudah susah mengurus kami ya Rabb. Wafatkan mereka dalam husnul khatimah. Lapangkan dan terangkan kuburnya ya Allah. Selamatkan kulit-kulit mulianya dari api neraka ya Rabb. Kami tak tega jika tubuhnya yang telah lelah di dunia harus menanggung siksa ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah ya Rabbana. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Aziz ya Ghaffar, ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-sa'ilin. Ya Rabbana, hari ini jutaan saudara-saudara kami Engkau pilih menjadi tamumu berhaji di Baitullah yang suci. Terimalah ibadah mereka menjadi haji yang mabrur ya Rabbana. Ya Allah, sungguh kami pun teramat rindu, ingin pula rasanya segera menyentuh Ka'bah, merasakan khusyuknya wukuf di padang Arafah, menikmati indahnya bermunajat di Raudhah yang mustajab, bersiarah di maqam Nabimu yang kami cintai, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kalimah talbiyah seolah kami dengar dari sini ya Allah. Ingin pula kami segera memenuhi panggilanmu ya Rabbana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Kabulkan hajat kami untuk segera menginjakkan kaki di tanah suci ya Allah ya Rabbana. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang teguh dalam tauhid seperti kekasihmu Sayyidina Ibrahim Al-Khalil. Tanamkan dalam dada kami kekuatan iman yang tidak goyah oleh kilau dunia. Teguhkan langkah kami di atas siratal mustaqim sebagaimana Engkau meneguhkan Sayyidina Ibrahim di tengah badai kesyirikan dan cercaan kaumnya. Ya Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim berdiri sendiri sebagai umat, jadikan pula kami pribadi yang tetap kokoh memegang tauhid walaupun dalam sepi, yang tetap menyembahmu walau dunia berpaling, yang tetap menjunjung kalimahmu meski harus berkorban jiwa dan raga. Allahumma ja'alna dzurriyyatana minal muwahhidin ats-tsabitin. Ya Allah ya Rabbana, karuniakan kepada kami keluarga yang mencintaimu dan Engkau mencintai mereka, anak keturunan yang membawa cahaya dakwah dan menegakkan kalimat tauhid hingga akhir zaman. Kami memohon kepadamu dengan doa-doa kekasihmu Ibrahim alaihissalam. Rabbana ja'alna muqimas salat wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabb, kami jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Demikian pula anak-anak keturunan kami ya Rabb, kami perkenankanlah doa kami. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Rabb, kami ampunilah kami, ampuni kedua orang tua kami dan kaum mukminin pada hari manusia di hisab kelak. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Rabb, kami anugerahkanlah kepada kami anak-anak yang saleh. Rabbana ja'al hadha baladan amina wajnubna wa banina an na'budal asnam. Ya Rabb, kami jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Jauhkanlah kami beserta anak-anak keturunan kami dari menyembah berhala-berhala ya Rabb. Rabbana ja'alna muslimina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak
Ya Rabb kami, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu, dan jadikanlah dari anak keturunan kami umat yang berserah diri kepadamu. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, dan berikanlah mereka rezeki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb kami, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Allah, ya Rabb kami, Engkaulah yang menuntun kaki Ibrahim keluar dari negerinya demi kebenaran. Engkau yang menghiburnya di padang tandus saat ia meninggalkan Ismail di lembah yang tiada tanam-tanaman. Maka hiburlah juga hati kami yang rindu menjadi hamba pilihanmu. Teguhkan kami, jangan Engkau cabut tauhid dari hati kami dan keturunan kami sampai ajal menjemput ya Rabbana. Jadikan kematian kami dalam keadaan husnul khatimah, dan pertemukan kami dengan kecintaan kami Sayyidina Ibrahim, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hamba-hambamu yang saleh di surga yang Engkau janjikan. Ya Allah, ya Rabbana, dalam doa munajat kami pagi ini, kami pun tak mungkin lupa pada derita saudara-saudara kami di Palestina, di Gaza, di Rafah. Ampuni ketidakberdayaan kami atas mereka ya Allah. Kami sungguh lemah, tak punya daya ya Allah. Kami malu. Kami hanya bisa menonton bayi-bayi dibuntungi di Gaza, meregang nyawa setiap hari ya Allah ya Rabbana. Ampuni kami ya Rabb. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filastin. Allahumma anji ikhwanana al-muslimina al-mustad'afina fi Gaza wa fi Rafah. Allahumma altuf bihim warhamhum wa akhrijhum min ad-dhiqi wal hisar. اللهم تقبل منهم الشهداء واشفي منهم المرضى والجرحى. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم فإنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم على اليهود ومن عاونهم من الكفار والمنافقين. اللهم سدد سهمهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم. اللهم عليك باليهود المعتدين الذين قتلوا إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغدر منهم أحدا. اللهم أنزل عليهم وعلى من عاونهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا بأزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Penghujung khutbah ini kami izin menyampaikan atas nama pribadi dan juga atas nama keluarga besar Pusdai Kaltim dan Pesantren Dakwah Samarinda, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita terkhusus di bulan Dzulhijjah di hari Idul Adha ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.
Orang jauh, orang jauh. Orang jauh, orang jauh. Bikin aja 360. Spesial banget ya enggak? Oh iya, paling empuk. Siapa punya nih? Atar. Kan tadi sudah diambil. Di mana? Masih masuk suara. Kita foto dulu. Bagus saya. Oh, segitu ya. Satu, dua, tiga. Bebas. Baca, main on. Baterainya belum habis kan? Bahaya banget. Oke, itu terus aja. Lagi ya? Lagi. Oh, lagi kan? Sini kan? Ada, masih banyak Sat baterainya Sat. Nah, ada Sadeki. Ah. Belum. Nunggu antum ini. Ya, Mama tripnya belum datang. Langsung sampai sholat Jumat kita lanjut. Itu
Ini anak-anak.